Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue tidak bakal membahas salah satu ataupun salah dua koin, tetapi yang bakal kita bahas kali ini adalah mengenai salah satu exchange yang telah membuat pernyataan secara resmi bahwa exchange tersebut itu bakalan ditutup per hari ini, tanggal 22 Mei tahun 2023. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi baru saja sekitar 1 hari yang lalu ya, gue telah membahas salah satu exchange yang telah mengajukan bab 11 ataupun kebangkrutan, yaitu exchange Bittrex. Dan kali ini terjadi oleh salah satu exchange yaitu Hotbit, di mana dia telah melakukan suatu pengumuman secara resmi. Exchange tersebut per hari ini dia akan menutup dan juga memerintahkan kepada beberapa usernya, kurang lebih sekitar 5 juta user ataupun pengguna yang harus sesegera mungkin menarik asetnya. Karena di mana di dalam sumber pernyataan tersebut pun ada waktu tertentu ataupun deadline. Ketika mungkin dari beberapa user sampai deadline itu tiba, masih ada juga yang belum menarik aset atau belum memindahkan asetnya, kemungkinan itu bakalan hangus. Oke, jadi di sini gua tarik mundur ke belakang gitu ya, melihat dari historis exchange Hotbit, di mana dia sudah beroperasional lebih dari 5 tahun. Tetapi ternyata di tahun 2022 banyak sekali kejanggalan-kejanggalan gitu ya, dan juga penyelidikan yang telah menimpa terhadap exchange Hotbit. Kebetulan sekali untuk gua sendiri sudah tidak menggunakan dari exchange Hotbit. Tetapi kenapa ini harus gua bahas? Ya mungkin karena dari beberapa subscriber gua bisa aja masih ada yang menggunakan exchange tersebut, makanya di sini gua harus membahasnya. Oke, jadi tepat di bulan Agustus tahun 2022 exchange Hotbit ini pernah stop terlebih dahulu ya, sementara waktu sekitar ya kurang lebih 2 mingguan. Ya, untuk tidak beroperasional terlebih dahulu karena adanya suatu penyelidikan terhadap perusahaan tersebut. Dari situ pula gue langsung memindahkan aset-aset gue terhadap beberapa exchanger yang lain. Karena gue pernah menyampaikan untuk teman-teman semua ya, kalian itu jangan terlalu percaya 100% baik terhadap salah satu project, aset, koin, exchange, atau mungkin perusahaan. Jadi gue rasa untuk menanamkan rasa kepercayaan kalian terhadap beberapa perusahaan yang walaupun menurut kalian fundamentalnya itu sangat kuat dan juga terjamin, ya gue harap kalian jangan percaya 100%, ya minimal di 85% sampai dengan maksimumnya itu 90%. Karena dari 10% itu mungkin bisa saja salah satu perusahaan, exchange ataupun project bisa mengalami kebangkrutan, dan sekarang terjadi terhadap exchange Hotbit. Dan kira-kira apa penyebab dari exchange tersebut harus menutup bursanya? Di sini pun ada beberapa penjelasan yang kurang lebih ada sekitar 3 poin, nanti bakalan kita bahas. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini, dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Walaupun di sini gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya. Kira-kira apa penyebab exchange Hotbit ini mau tidak mau harus menutup exchange-nya tepat di hari ini di tanggal 22 Mei tahun 2023. Oke, sekarang kita masuk ke dalam websitenya yaitu hotbit.gindex.com. Kalian pun bisa langsung mengaksesnya di sana ya. Dan di sini pun sekitar 1 jam yang lalu dia telah membuat suatu pengumuman secara resmi. Jadi sudah waktunya untuk membungkuk ataupun pamit. Nah, di sini juga dia telah membuat pernyataan nih. Pengguna Hotbit yang terhormat, selama 5 tahun 4 bulan tim Hotbit dengan bangga berpartisipasi dalam acara cryptocurrency yang luar biasa dengan 5 juta user ataupun pengguna. Namun dengan sangat menyesal, kami telah membuat keputusan untuk menghentikan semua operasi CEX mulai tanggal 22 Mei jam 04.00 UTC, dan kami dengan hormat meminta semua pengguna untuk menarik sisa aset mereka sebelum tanggal 21 Juni pukul 04.00 UTC. Nah, jadi di sini dengan lebih dari 5 tahun ya untuk exchange Hotbit ini berdiri dan juga beroperasional. Dan di dalam sebuah perjalanan tersebut pun tentu tidak semulus apa yang kita bayangkan ya, karena ya di sini juga ada beberapa poin nanti yang bakal kita bahas. Intinya di dalam sebuah pernyataan ini ya, untuk di poin yang pertama nih, jadi untuk beberapa user ya kurang lebih sekitar 5 juta user nih, kalian harus segera mungkin menarik aset kalian sebelum tenggang waktu yang sudah diberikan ini habis, tepatnya di tanggal 21 Juni tahun 2023 jam 04.00 UTC. Jadi memang harus sesegera mungkin ditarik. Mungkin dengan tenggang waktu yang sudah diberikan sekitar 1 bulan penuh, apabila beberapa user masih juga belum menarik asetnya, mungkin itu bisa dibekukan atau mungkin akan hangus ya. Tetapi di sini tidak ada pernyataan apapun. Intinya mungkin dari pihak Hotbit ini dengan tenggang waktu 1 bulan seharusnya beberapa user ini telah selesai menarik sisa asetnya yang masih tersimpan di exchange tersebut. Dan selain itu pun di sini ada sekitar 3 alasan kenapa keputusan ini harus diambil oleh pihak exchange Hotbit ataupun perusahaan Hotbit. Oke, untuk di poin yang pertama, memburuknya kondisi operasional setelah tim manajemen Hotbit terpaksa menghentikan operasi selama beberapa minggu karena penyelidikan pada Agustus 2022. Nah, jadi yang gue katakan tadi tepatnya di tahun lalu bulan Agustus ya. Jadi adanya suatu pemberhentian sementara dari segi operasional exchange Hotbit, dan setelah operasional itu dibuka
kembali, jadi disitulah gue langsung menarik aset gue gitu, ataupun memindahkan aset gue yang ada di exchange Hotbit ke exchange yang lain. Ternyata di sini pun masuk juga gitu ya ke dalam kategori 3 alasan dalam sebuah keputusan ini yang harus diambil per hari ini oleh perusahaan Hotbit. Dan selain itu industri mengalami serangkaian krisis, termasuk juga runtuhnya FTX, ada juga krisis perbankan yang menyebabkan insiden OPEC USDC yang mengakibatkan arus keluar dana terus-menerus dari pengguna exchange termasuk Hotbit dan arus kas yang memburuk. Nah, jadi untuk di poin yang pertama banyak sekali gitu ya penjabaran-penjabaran, adanya suatu krisis juga dari runtuhnya FTX, ada juga dari sektor perbankan dan juga cash flow yang menyebabkan arus kas ataupun arus dana ya aliran keluar masuk dari exchange Hotbit ini tidak balance, sehingga reserve-nya ataupun dana cadangan antara yang dimiliki oleh exchange Hotbit dan juga dana user itu tidak 1:1. Nah, jadi menurut gue ini adalah salah satu tindakan yang sangat-sangat gentleman sekali gitu ya oleh perusahaan Hotbit, daripada suatu saat nanti ini masih tetap memaksakan untuk beroperasional, ternyata dana tersebut tidak balance dengan dana user, ini justru akan semakin fatal ya. Mungkin ini pun akan berdampak juga terhadap market cryptocurrency karena ada beberapa user yang mungkin merasa dirugikan. Jadi dengan adanya suatu informasi seperti ini akan sedikit meminimalisir terhadap dampak market cryptocurrency, walaupun nantinya akan ada efek juga gitu ya, baik banyak ataupun sedikit terhadap crashnya the market. Dan selain itu untuk di poin yang kedua, perubahan tren industri cryptocurrency, keruntuhan berturut-turut dan juga institusi besar yang terdesentralisasi telah menyebabkan industri ini secara bertahap dalam dua cara. Yang pertama merangkul regulasi atau menjadi lebih terdesentralisasi, dan yang kedua tim Hotbit percaya bahwa pertukaran terpusat ataupun exchange menjadi semakin rumit dengan bisnis yang sangat kompleks dan saling berhubungan yang sulit untuk dipatuhi baik untuk kepatuhan ataupun desentralisasi, dan tidak mungkin untuk memenuhi tren jangka panjang. Nah, untuk di poin yang kedua ternyata dia membagi 2 poin gitu ya, dimana dia agak sedikit berbenturan terhadap regulator ya. Jadi dia harus memilih, kira-kira memilih kepada yang mana nih, apakah dia harus pro terhadap regulasi, sementara di sisi lain dia harus mendukung juga yang namanya terdesentralisasi. Dan untuk di poin yang keduanya, tim Hotbit juga percaya bahwa pertukaran terpusat ataupun exchange itu akan menjadi semakin rumit apalagi untuk jangka panjang. Nah, jadi di sini untuk di poin yang kedua dia juga membagikan terhadap 2 poin. Dan sekarang untuk di poin yang ketiga ataupun di poin yang terakhir, sejak awal Hotbit telah ditandai dengan menyediakan beragam aset dan juga metode nilai tambah. Hotbit adalah bursa pertama yang mendaftarkan banyak aset baru, termasuk SHIB, KSM, Green, dan beberapa altcoin lainnya, dan merupakan yang pertama menawarkan layanan taruhan ataupun staking mulai dari Atom, serta yang pertama menjalankan bisnis penambangan DeFi menggunakan compounding. Namun mereka ketidakpastian industri, berbagai peluang juga mengandung banyak risiko. Hotbit juga mengalami banyak masalah seperti serangan dunia maya berulang kali dan juga eksploitasi cacat project oleh pengguna jahat yang mengakibatkan kerugian yang signifikan. Oleh karena itu, tim Hotbit percaya bahwa model operasi yang mendukung beragam aset tidak dapat dipertahankan dari sudut pandang manajemen risiko. Betul banget ya. Jadi mungkin di sini dengan adanya suatu tindakan-tindakan yang telah diambil dengan beberapa program ataupun fitur yang ada di dalam exchange Hotbit, itu pun memakan banyak resiko. Jadi mungkin dari segi pengetatan dari high risk-nya itu mereka tidak terlalu mempertimbangkan, dan bahkan ya di sini juga dia telah memasukkan dengan adanya suatu aktor jahat ataupun pengguna jahat di dunia maya, karena ada salah satu ex karyawan dari Hotbit yang telah mengobrak-abrik atau perdagangan orang dalam, dan itu menyebabkan juga exchange Hotbit merasa dirugikan ya, dan berdampak seperti saat ini. Dan selain itu di sini juga untuk kata penutup ataupun di kata-kata terakhir, itu saja dengan begitu banyak kegembiraan dan juga air mata pertunjukan kami berakhir. Kami ingin mengucapkan terima kasih dan membungkuk sekarang. Kami masih percaya masa depan yang cerah tentang inovasi kripto, dan sebagian dari kami masih akan tetap berjuang untuk itu. Oke, jadi mungkin hanya dari sekedar exchange-nya saja ataupun perusahaannya yang ditutup, tetapi beberapa tim ataupun CEO dari exchange Hotbit ini masih akan tetap mendukung terhadap dunia cryptocurrency. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.